Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami menyambut gembira undangan Tuhan di dalam hari perhentian yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Engkau menarik kami dekat-dekat dengan Engkau untuk menikmati persekutuan di dalam dan melalui firman Tuhan. Kami berdoa dan berharap seperti rusa yang merindukan air, maka demikianlah jiwa kami merindukan Dikau, ya Tuhan. Berbicaralah, kami ingin mendengar, tolonglah supaya kami bisa merasakan hati Tuhan dan memahami pikiran Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dengarkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan, menjadi dasar daripada perjalanan iman. Mari kita membuka kitab Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kitab Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Semua yang pria membaca ayat yang genap, semua wanita ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dengan imannya dan memuliakan Allah. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, kitab Roma itu adalah kitab yang oleh beberapa pentafsir itu disebutkan sebagai kitab yang mengisi atau yang berisi tentang kondensasi pikiran daripada Paulus akan berita Injil Yesus Kristus. Beberapa orang berkata bahwa jikalau kitab-kitab Injil itu tidak ada, maka dengan membaca kitab Roma orang bisa mengerti kitab Injil. Ada juga yang berkata, jikalau Alkitab itu tidak ada dan hanya ada kitab Roma saja, orang pun juga cukup bisa memahami berita Injil. Sebab dari berita Injil, dari kitab Roma ini kita melihat bagaimana pikiran Paulus itu melintas perjanjian lama, perjanjian baru, dan melihat janji Allah berkaitan dengan Mesias dan penggenapannya di dalam diri Kristus. Kitab Roma ini adalah kitab Injil di dalam versi pikiran daripada Paulus. Kitab Roma ini menjadi sesuatu hal yang penting yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Roma sebagai bagian penggembalaan dirinya kepada jemaat ini untuk menegaskan tentang apakah ajaran iman Kristen itu. Dan Paulus menempatkan ajaran tentang Allah memberikan pembenaran di awal daripada kitab ini. Kitab ini berisi dengan sangat syarat sekali ajaran bahwa kamu tidak dibenarkan karena kamu melakukan perbuatan, kamu tidak dibenarkan karena hidupmu baik, kamu tidak dibenarkan oleh karena kamu melakukan berbagai macam tradisi dan peraturan agama, bahkan dalam sebuah kehidupan moral yang baik.
Kamu tidak menjadi benar di hadapan Allah karena semua itu. Kenapa demikian? Karena Paulus pada akhirnya mau mengatakan bahwa kamu menjadi benar karena Allah mengambil keputusan bahwa aku mau membenarkan kamu. Istilah dibenarkan itu artinya Allah menganggap bahwa kamu tidak pernah berdosa sama sekali. Saudara, seorang pengusaha besar dari Inggris, satu kali dia pergi untuk membeli sebuah mobil Rolls Royce. Ya, dan kemudian dia meminta supaya mobil itu dikirim ke negaranya, lalu kemudian karena pemakaian dan karena masa usia, akhirnya mobil tersebut mengalami kerusakan. Kemudian ditulis suratlah kepada bengkel daripada mobil tersebut supaya mengirimkan teknisi untuk memeriksa mobilnya di negaranya. Karena ini adalah pembeli yang potensial dan sangat mempunyai pengaruh, maka pabrikan itu mengirim teknisinya pergi ke sana dan kemudian singkat cerita mobil itu dibenarkan, diperbaiki dan akhirnya bisa jalan lagi. Orang ini kemudian berpikir, berapa banyak biaya yang harus saya keluarkan untuk memperbaiki mobil ini. Dan dia menunggu-nunggu tagihan itu datang. Dia menunggu 1 minggu, tagihan belum datang. 1 bulan, tagihan belum datang. Bahkan 1 tahun, tagihan belum datang juga. Sekarang dia mulai bingung. Bingung bukan berapa banyak uang yang harus dia bayarkan, tapi juga bingung karena tagihan tidak pernah datang. Lalu kemudian dia angkat telepon, dia kemudian tanya pabrikan di negara asal, kenapa nota pembayaran tidak pernah diberikan? Orang di sana bilang, sebentar ya, saya akan hubungkan saudara dengan direktur kami. Enggak berapa lama telepon itu diangkat lagi dan kemudian terdengar suara dari sana dengan yang mengatakan, kami sudah memeriksa semua catatan tagihan kami dan kami tidak menemukan tagihan dari Bapak. Jadi bagi kami mobil Bapak tidak pernah rusak. Mengerti maksud saya? Pabrikan ini mengatakan mobilmu tidak pernah rusak dalam pandangan kami. Jadi nggak akan ada pernah tagihan yang dikirimkan. Ini prinsip pembenaran. Allah di dalam seluruh pandangan matanya begitu tajam sekali untuk melihat dosa apa yang diperbuat oleh manusia. Dan dia tidak akan menguranginya atau mereduksinya sedemikian rupa sehingga orang itu kemudian dosanya makin lama makin kecil. Tidak. Mata Tuhan terlalu tajam untuk melihat dosa yang paling kecil sekali. Dan dia memperhitungkannya. Dia memperhitungkannya dengan penuh dengan kebenaran dan dengan keadilan. Sehingga tidak satu orang pun yang bisa luput untuk menghindar daripada penghukuman daripada Allah. Tetapi menariknya adalah Allah kemudian melakukan tindakan yang kita sampai geleng-geleng kepala. Kenapa Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran melakukannya? Kita hanya bisa terdiam, tertunduk, dan dengan hati yang diangkat dengan penuh ucapan syukur oleh karena bertemu dengan kebenaran bahwa Allah tidak menganggap semua dosa-dosa yang pernah kita buat sebagai yang harus diperhitungkan. Dia menganggap benar. Dia tidak melihat lagi dosa sebagai dosa. Di hadapan mata dia orang-orang yang dibenarkannya adalah orang-orang yang dianggap seperti tidak pernah berbuat dosa. Ini ide pembenaran. Saudara dan saya ketika kita percaya kepada Kristus di hadapan mata Allah Bapa, kita dianggap sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga langsung ini akan merontokkan semua pikiran dan semua upaya yang pernah mungkin kita perbuat untuk bagaimana kita bisa menarik perhatian Allah dan mendapatkan belas kasih-Nya dan kita dapat diterima oleh Dia di hadapannya Dia di sorga. Hari ini kita tadi mendengarkan ada kutipan sedikit tentang Martin Luther disampaikan oleh liturgis. Siapa Martin Luther ini?
Dia adalah seorang yang mempunyai hati yang begitu, saya memberikan penilaian, hati yang begitu sangat peka sekali terhadap semua dosa-dosa yang begitu kecil sekali yang dia lakukan. Sebagai seorang monk, sebagai seorang biarawan, dia sangat takut sekali berhadapan dengan kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah yang murka. Sampai sedemikian sensitifnya, sampai berkali-kali kerjaannya tiap hari itu adalah datang dan meminta pengampunan Allah di kapel yang ada di dalam biara tersebut. Terus menerus berkali-kali. Sehingga satu kali dia mengaku dosa, lalu kemudian ketika dia melangkah keluar, baru satu langkah di depan pintu, dia teringat lagi akan sebuah dosa yang dia perbuat, dia masuk lagi kembali. Dia berdoa lagi, minta Tuhan berikan belas kasihan. Kenapa? Dia takut sekali sama Allah. Bagi dia Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kengerian, Allah yang penuh dengan keadilan, Allah yang siap dan dengan tidak ragu-ragu akan menghukum orang ini. Padahal dia adalah salah satu orang yang sangat disiplin, sangat telaten, sangat kuat sekali untuk menjaga tradisi daripada biarawan tersebut. Dia menjaga hidupnya sedemikian rupa, tapi dia tetap merasakan ada sesuatu yang kurang. Tapi apa itu? Nggak tahu. Tapi selalu saja ada yang kurang. Dan nuraninya begitu terguncang ketika dia melihat teman-teman sebayanya, kolehannya, kemudian ternyata begitu gampang sekali berbuat dosa. Pergi ke Roma lalu kemudian bermain-main dan dengan para pelacur-pelacur di sana, lalu kemudian mulai mengambil uang-uang yang menjadi uangnya daripada biara. Mereka korupsi dan dia geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi biarawan? Dan dia langsung mencoba untuk membandingkan dengan dirinya. Saya mencoba untuk tegak lurus berdiri di hadapan Tuhan. Saya sendiri merasa bahwa saya tidak pernah mempunyai kecukupan. Dan bukan hanya dia bolak-balik masuk ke dalam kapel untuk minta pengampunan. Dia melakukan tindakan-tindakan untuk menyiksa diri dengan pikiran kalau tubuh saya semakin sakit, maka saya berharap Allah berbelas kasih pada saya. Sambil berdoa, sambil melukai diri dengan semacam cambuk kecil yang dia pukul di punggungnya. Habis itu dia terbaring, terlentang di lantai daripada biarawan yang dingin tersebut. Lalu mentornya melihat apa yang dia kerjakan, hanya geleng-geleng kepala dan berkata, "Luther, cukuplah, sudahlah. Sudah, tidak usah lakukan itu lagi. Allah itu penuh kasih." Tapi dia bilang, bagaimana mungkin Allah penuh kasih? Tapi kalau Allah penuh kasih, kenapa dia terus berbicara kepada saya tentang saya masih berdosa? Kenapa Tuhan masih mengingatkan saya akan hal itu terus? Kalau dia penuh kasih, maka dia akan hilangkan semua pikiran seperti demikian. Tapi kenapa seperti dia? Allah selalu seperti berbicara, entah melalui situasi, entah melalui hati nurani saya, sehingga mau gak mau saya selalu kepikir, dosa apa lagi? Dosa apa lagi? Dosa apa lagi yang belum saya akui? Hidup seperti ini betul-betul meletihkan, bukan? Sangat meletihkan. Apalagi Tuhan yang mesti saya kerjakan? Sampai suatu kali dia sudah mempersiapkan diri untuk mengajar di sekolah teologi di tempatnya. Surat yang sama yang dia pernah mengajarkan bolak-balik. Dia mengajarkan beberapa surat dari perjanjian baru. Yang salah satunya adalah kitab Roma ini. Dia sedang mempersiapkan diri, lalu kemudian sampai pada waktu dia menyentuh Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di situ Tuhan berbicara kepadanya. Hari itu dia bilang, pintu sorga terbuka bagiku dan tangga dari sorga terjulur untukku. Hari itu aku dilahirkan kembali. Hari itu dia melihat kebenaran Allah yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Itu seperti membongkar pikirannya yang selama ini, yang dibelenggu oleh ketakutan akan Allah. Sekarang dia melihat Allah dalam sebuah sisi yang lain, tentang Allah yang menyediakan keselamatan, bukan apa yang aku upayakan. Aku menemukan kebenaran itu. Sekarang pintu sorga terbuka bagiku. Demikian, itu dicatat di dalam hampir semua catatan tentang
biografi Martin Luther di beberapa buku-buku tentang sejarah gereja. Itu momen Luther percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai hari itu segala sesuatu pandangannya tentang hidup Kristen berubah. Pandangan tentang hidup Kristen berubah, pandangan tentang berjalan di dalam iman itu pun juga berubah. Dan itulah sebabnya kenapa saya memilih tema pembenaran karena iman menjadi dasar daripada perjalanan hidup beriman. Sebab kalau tidak, mungkin kita tidak seketat daripada Luther. Tetapi secara prinsip kita akan menjadi sama seperti dia. Berusaha untuk mencari perkenanan Allah. Berusaha untuk mencari penerimaan Allah terus menerus. Berusaha untuk berkata, Tuhan, bolehkah aku dapat tempat yang terbaik di dekatmu? Dan kita tidak akan pernah menemukan jawaban yang pasti sebelum mata kita dibukakan, dicelikan oleh Tuhan sendiri melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus itu. Bahwa kamu diterima oleh aku bukan karena apa yang kamu upayakan. Bukan karena kebaikan, bukan karena hidup moralmu yang begitu sempurna yang kamu coba tunjukkan. Tapi karena aku memutuskan, kamu tidak pernah bersalah dan tidak pernah dilihat sebagai orang yang berdosa di hadapanku. Ini pembenaran karena iman. Ini pembenaran. Allah membenarkan. Bukan kita mencari pembenaran. Tapi Allah yang memberikan kebenaran itu. Saudara, sampai di sini kita melihat kemudian tentang bagaimana Paulus dalam seluruh penguasaannya akan perjanjian lama. Dia mengutip cerita tentang Abram dan Sarai. Abram dan Sarai dia pakai untuk menjadi contoh. Kamu dibenarkan karena iman. Ya, dan itulah sebabnya saudara kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 contoh itu mulai dimunculkan. Dia berbicara tentang tidak adanya dasar untuk berharap tapi Abraham berharap dan percaya. Berharap dan percaya kepada apa? Bahwa Allah pernah menjanjikan kepada dia bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Tapi mari kita berhenti sejenak. Kita mundur sedikit-sedikit lebih jauh tentang cerita Abraham ini. Ayat yang ke-18 itu adalah ayat yang terjadi yang menceritakan tentang peristiwa setelah Abraham dibenarkan oleh Allah. Lalu di dalam ayat yang ke-18 ini adalah perjalanan iman Abraham untuk mempercayai janji daripada Allah itu. Tapi jauh sebelumnya Abraham sudah percaya kepada Allah. Dan saudara, kapankah pertama kali janji bahwa Abraham itu akan menjadi bapa bagi banyak orang? Kapan? Kapankah itu? Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal yang ke-17, yaitu pada saat Abraham berusia 75 tahun. Itu pertama kali Allah memberikan janji bahwa dia akan menjadi bapa daripada banyak bangsa. Saya mengajak kita untuk melihat kronologi cerita daripada Abraham dan bagaimana pergumulan iman dia. Ya, dan kemudian janji itu ditegaskan ulang oleh Allah kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17 pada waktu usia berapa? Pada waktu Abraham berusia 99 tahun. Janji ini diulangi 99 tahun. Pertama kali 75 tahun, ditegaskan ulang 99 tahun. Saya tanya, berapa jeda waktu ini? 75 tahun, 99 tahun. Berapa jeda waktu? 24 tahun. 24 tahun itu menanti janji itu digenapi. Saudara-saudara, kalau andai kata saya sekarang berjanji kepada saudara, saya berjanji kepada saudara untuk ini dan ini. Tapi nanti ya, penggenapannya, saudara tunggu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saudara mulai rasa gelisah enggak? 5 tahun. Saudara mulai merasa, Pak Tom ini PHP. 6 tahun, 7 tahun, mulai rasa, sudahlah, forget it. Atau ketika waktu berjalan terus, saudara berasa,
Anggaplah Pak Tommy nggak pernah ngomong tentang janji itu. Terus berlanjut terus. Berlanjut terus. Saudara masih berharap? Ini pertanyaan loh. Ini main-main apa janjinya? Janji sekarang dan pengulangannya pada usia 99 tahun, jeda waktu 24 tahun. Tapi pengulangan ini janjinya sudah ada? Belum. Pengulangan ini pun belum janji. Coba saudara bayangkan, satu kali kemudian saya datang kepada saudara, aku lupa loh, aku pernah janji sama kamu 10 tahun yang lalu ya. Saya bisa menduga loh. Dan saya harus waspada, saudara akan menjulurkan tangan saudara dan cekek saya. Kenapa kamu mengingatkan saya? Sakit hatiku ini. Saya mesti was-was karenanya. Dan itu yang terjadi kepada Abraham. Bagaimana dia kemudian selama 24 tahun itu, dia menanti dan dia menanti serta dia menanti akan pengenapan janji itu. Saya tanya, selama 24 tahun itu, apakah Abraham berusaha? Berusaha supaya dia bisa mendapat anak bersama dengan Sarai? Oh, absolutely. Saya akan mengatakan, ya. Dia pasti akan berusaha. Dia berusaha bagaimana caranya. Dan mungkin ketika pertama kali dia mendapatkan janji tersebut, dia bicara sama Sarai bahwa kita akan punya anak loh. Wah, Sarai kamu begitu ya? Siapa yang ngomong? Allahku ngomong seperti demikian. Aduh, senangnya kita akan punya anak. Sarai, nanti lagi ada tambahannya. Katanya anak-anak kita akan sebanyak bintang di langit. Hah? Sarai kan bilang gini, gua pabrik masal Pak. Kira-kira begitu. Memang pabrik masal apa? Sebanyak bintang di langit anak kita. Lu gila ya Abraham? Bukan aku. Tuhan yang ngomong sama aku begitu. Jadi bagaimana? Ya cobalah kita coba. Dan itu tidak akan langsung menyembunyikan kesukacitaan mereka. Mereka pasti sukacita dan saudara bisa bayangkan apa kira-kira dipikirkan oleh pasangan ini. Mereka mulai berpikir untuk menyediakan semua keperluan bayi. Mereka berpikir untuk mulai menyediakan tempat tidur. Kalau laki-laki warnanya apa? Kalau perempuan warnanya apa? Black. Pinky. Gitu ya. Belinya pink, yang lahir laki-laki, pinky boy. Ya bayangkan, dia sudah menyediakan tempat tidur, sudah menyediakan nama bayi, permainan bayi, diapers. Nah ini kita bisa dalam konteks saat ini ya. Oke, diapersnya, peralatan mandi, baby lotion, lalu kemudian bedak, mungkin berlangganan majalah orang tua. Apa ya majalah orang tuanya? Tentang bayi, saya kok jadi lupa. Ya tas besar untuk berpergian. Itu biasa emak-emak yang punya bayi, kalau pergi keluar seperti pindahan. Ya peralatan makan dan semuanya. Wah mereka sudah persiapkan. Tapi saya bisa bayangkan waktu berjalan terus. Belum ada tanda-tanda. Lalu kemudian akhirnya semua perlengkapan itu teronggok saja di kamar yang sudah dipersiapkan. Lalu kemudian mulai malas buat bersihkan. Lalu kemudian mulai kerasa ada sawang-sawang itu sudah mulai muncul di kamarnya. Lalu kemudian ya sudahlah. Bisa tiap kali buka lihat peralatan itu, mengingat janji Tuhan, tutup lagi. Buka lagi lihat. Tutup lagi. Buka lagi lihat. Kapan ya? Kapan? Nah, saudara-saudara, dari sini saja kita melihat bahwa berjalan dalam iman itu bukan suatu hal yang mudah. Berjalan dengan iman itu ini adalah problema kita menaruh seluruh harapan kita kepada Allah. Bukan kita mencoba untuk mendikte dia dan kita bukan berusaha untuk mengatur dia dan menetapkan jadwal dia bekerja. Terus saudara, suatu kali saya membaca sebuah cerita tentang satu pasangan yang bercerita tentang dia datang ke salah seorang pendeta dan berkata, kami sudah menikah sekian puluh tahun lamanya, tapi belum dikaruniai anak, minta didoakan oleh sang pendeta.
Dan pendeta itu berdoa, bla 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 bla, amin. Dan setelah amin dia berkata, pendeta itu berkata, hari ini tahun depan kamu punya anak. Weh, cek. Hari ini tahun depan kamu punya anak, persis seperti yang diceritakan kisah Abraham, bukan? Hari ini tahun depan kamu punya anak. Lalu saya mencoba merefleksikan diri kepada diri saya sendiri. Tom, kamu berani nggak doa kayak begitu? Saya bilang, nggak berani. Alasannya apa? Saya tidak dilatih untuk model seperti itu. Saya tidak dilatih untuk model seperti demikian. Iman saya terlalu kecil untuk hal seperti itu. Di lain sisi, satu hari seorang kawan telepon saya dan berkata, Tom, bisa nggak ke rumah sakit? Oh ya, kenapa? Papa di rumah sakit dan alat bantu hidup itu kiri kanan daripada papa, oksigen di sini. Datang dong, doain papa. Saya langsung karena keluarga ini teman baik, orang tuanya sama seperti orang tua saya langsung bilang, saya jalan. I'll be there. CK. I'll be there. Saya berjalan dan di dalam rumah sakit. Orang rumah sakit itu menuju kepada ICU. Saya berjalan dan di kepala saya itu penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mintalah, kamu akan diberikan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Apalagi? Gedorlah. Enggak ada ya. Saya berjalan menuju lorong rumah sakit itu dengan keyakinan seperti demikian. Ketika masuk ke tempat perawatan tersebut, saya melihat seorang tua yang begitu lemah. Lalu kemudian saya duduk di sampingnya, saya mencoba menggenggam tangannya dan membisikkan sebuah kata-kata di telinganya. Om, kalau dengar suara saya, genggam sedikit ya tangan saya. Dan saya merasakan ada genggaman tangannya. Waduh, dia dengar. Dan saya bilang, kita berdoa ya. Berdoa, selesai, saya jalan pulang. Terus telepon berdering di rumah. Tom, alat bantu hidup sudah dicabut, papa sudah siuman, sudah sadar kembali. Langsung saya bilang, amin, benar, doa orang. Apa tuh? Benar, sangat besar kuasanya. Senang, puji Tuhan, tutup. Lalu nggak berapa lama telepon di rumah berdering lagi. Saya angkat dan, Tom, papa sudah nggak ada. Maksudnya? Baru aja pergi. Tangisan di sana. Saya tutup telepon, saya bilang, Tuhan humor tinggi. Dia seperti angkat saya tinggi, melambung. Kemudian dia hempaskan saya dengan begitu keras sekali. Dan don't know what to do. Mulut saya langsung terkunci rapat. Saya menjadi begitu takut sekali berhadapan dengan realita-realita perjalanan iman seperti demikian. Dan kemudian itu membuat saya menjadi orang-orang yang, salah satu pendeta yang kemudian menjadi iri hati kepada pendeta-pendeta lain yang berani berkata, hari ini tahun depan kamu punya anak. Kamu akan sembuh. Saya akan iri hati. Dan saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya, Tuhan, apakah Tuhannya sama dengan Tuhan saya? Apakah Tuhan mereka sama dengan Engkau, Tuhan? Saya berkata demikian, mengajukan keberatan sama Tuhan. Kenapa mereka Tuhan dengar doanya, kenapa saya Tuhan gak dengar doanya? Saya iri hati loh Tuhan. Saya tidak pernah dilatih untuk hal itu. Lain cerita lagi, saya hadir dalam sebuah kebaktian pemakaman. Bukan pemakaman, tutup peti. Yang khotbah teman. Dan yang meninggal itu seorang gadis muda, anaknya rasanya. Lalu saya perhatikan situasi di dalam rumah duka itu, ada seorang tua yang duduk di sana, duduk di pojokan dan melihat. Dan kebaktian berjalan terus. Setelah teman saya selesai berkhotbah, dan dia bilang kepada kawan saya, kepada petugas ini, silakan sekarang boleh tutup peti. Sontak orang tua ini langsung melompat dan berkata, jangan! Tak enteno suwe-suwe. Di Surabaya, jadi orang dengan bahasa Surabaya. Tak enteno suwe-suwe, kenapa harus ditutup? Dan yang paling celaka lagi bagi saya adalah, saya berdiri ke situ, langsung dia nengok kepada saya, Pak Pendeta tolong.
Kok dia tahu saya pendeta ya? Yang khotbah temanku. Kok dia tahu saya pendeta ya? Pak Pendeta, tolong gimana nih Pak Pendeta? Loh, yang khotbah itu, kamu tanya sama dia dong, jangan sama saya. Saya bilang begitu. Saya takut. Saya takut. Dari cerita itu saya mau bilang begini. Kita sebenarnya takut kok. Kita takut berjalan dalam iman kita. Kita takut. Kita nggak punya pegangan. Kita nggak punya kepastian. Kita nggak punya keberanian untuk berjalan. Percaya sama Tuhan itu capek. Ada amin saudara-saudara. Percaya sama Tuhan itu meletihkan. Ada amin. Mungkin saudara nggak bilang amin, tapi saudara diam-diam berkata, ada banyak air mata Pak Tommy. Saya bilang betul. Ada banyak air mata, ada banyak kesulitan, dan ada banyak jawaban ada banyak pertanyaan yang tidak menemukan jawabannya. Tunggu berapa lama lagi Tuhan? Tunggu berapa lama lagi Tuhan? Saudara-saudara, kalau keselamatan itu urusan Tuhan, maka berjalan dalam hidup keselamatan itu pun juga urusannya Tuhan. Berjalan menemukan keselamatan dan pembenaran iman, maka kita tidak memiliki sedikit pun upaya. Tuhan tutup semua pintu, semua jasa kita. Tapi berjalan di dalam kehidupan iman, Tuhan menanti sikap percaya kita kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa Abraham melewati waktu demi waktu yang tidak kunjung tiba. Sarah tidak kunjung hamil. Bahkan Sarah sendiri pun berusaha untuk membantu Tuhan dengan berkata kepada Abraham. Mungkin saya dengan imajinasi sekolah minggu saya akan mengatakan, Sarah duduk melihat Abraham di kursi goyangnya, duduk menatap jauh. Sarah mungkin pikir, kasihan Tuanku. Dia pegang janji Tuhan, tapi aku nggak hamil-hamil. Gimana ya? Oke, aku punya seorang gundik. Siapa namanya? Dina? Bukan. Hagar. Abraham, Tuanku, kamu boleh hampiri Hagar. Mungkin Abraham bilang, gua ketiban duren apa ya? Silakan hampiri Hagar supaya kamu bisa punya anak dari Hagar. Gua mimpi apa ya semalam ya? Sarai bilang begitu. Benar nggak yang aku dengar ini? Benar nggak Sarai? Benar Tuanku. Nggak ada urusan di belakangan ya? Enggak Tuanku. Dengan penuh keraguan, dengan penuh pikiran, mungkin saya tidak akan pernah mendapatkannya. Maka Abraham pun menyambut usulan daripada Hagar ini. Saya bisa bayangkan, bapak orang percaya loh nih. Bapak orang percaya mengambil tindakan seperti demikian. Bapak orang percaya. Sampai satu poin yang saya mau tegaskan nanti, bahwa beriman kepada Allah memberi pun peluang untuk ragu. Ragu itu adalah bagian daripada iman. Kenapa? Karena untuk pengenapan janji Tuhan itu ada urusannya Tuhan. Kita tidak bisa mendiktenya, kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak bisa menjadwalkannya kapan itu harus terjadi. Tapi Tuhan kasih ruang untuk keraguan itu. Jangan takut untuk ragu. Keraguan itu adalah bagian bagaimana Tuhan melatih kita untuk membawa dia makin memegang teguh iman kepercayaan. Kita bertemu dengan catatan ini terhadap janji Allah, dia tidak ragu sama sekali. Kata Alkitab, apa yang Abraham lakukan. Apakah dia sempat ragu? Saya percaya pasti dia bukan manusia super, dia manusia seperti biasa. Dia mungkin akan berkata dalam pikirannya bahwa mungkin setelah
tunggu sekian waktu lamanya, sekian waktu yang begitu panjang, sementara hidupnya dia makin tua, Sarah rahimnya makin ketutup. Dia mungkin berkata, Tuhan, Tuhan, kalaupun ini sebuah humor yang pernah aku dengar dalam hidupku, ini adalah humor yang sangat tidak lucu, Tuhan. Orang tua ini loh orang tua loh Tuhan. Janganlah PHP-in. Saudara-saudara, Tuhan cuma bilang, tunggu. Dan dia tahu batas kekuatan Abraham. 1 tahun sebelum janji itu digenapi, ia muncul lagi dan mengingatkan Abraham. Sarai tertawa. Abraham pun juga melakukannya. Tuhan bilang, hari ini, tahun depan, engkau memiliki anak. Terus saudara, meskipun kita ragu, ingatlah baik-baik, Tuhan tidak pernah ragu terhadap janjinya. Meskipun kita merasa ditinggalkan, ingatlah baik-baik. Tuhan mengingat engkau ada di mana sekarang. Janjinya tetap mengejar kita sekalian. Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda. Dia melihat cara daripada Abraham, bagaimana dia percaya. Dan Alkitab berkata dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Inilah yang menjadi konfirmasi pembenaran. Kamu sudah dibenarkan di awal, jauh sebelum kamu mengenal Allah. Abraham itu orang kafir loh. Dia tinggal di Kasdim, pindah ke Haran, ke Kanaan, 3 kali bolak-balik Tuhan panggil keluar. Dia nggak pernah kenal Tuhannya yang kita kenal di dalam Allah Yahweh, di dalam perjanjian lama. Dia tidak kenal, dia orang kafir. Tapi Tuhan membawa dia kepada kepercayaan kepadanya. Lalu memimpin di dalam sebuah perjalanan panjang perjalanan panjang untuk percaya kepada dia. Dia bahkan membiarkan orang seperti Abraham dan Sarai mengejeknya, tertawa. Sampai Tuhan bilang, kamu tertawa Sarah? Ups, enggak kok. Ya, kamu ketawa. Jangan main-main. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Semua yang Tuhan pernah janji, dia tidak pernah untuk lupakan. Sebaliknya, semua yang pernah kita janji sama Tuhan, jangan pernah lupa untuk tepatkan. Saya tidak tahu saudara pernah janji apa sama dia. Do not ever forget it even at once. Sebab dia tidak pernah melupakannya. Sarai, dia tertawa. Ani-ani mau jadi punya anak. Guyon. Sarah, kamu ketawa. Enggak Tuhan, aku enggak ketawa. Ya, kamu ketawa. Tuhan menganggap sangat serius untuk janjinya. Sekali lagi saya ingin ingatkan, saya tidak tahu saudara pernah janji apa sama dia. Do not ever forget it even at once. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupa. Saya pernah janji jadi hamba Tuhan. Saya menggenapi janji itu 7 tahun kemudian. Tapi selama 7 tahun itu saya bukan melarikan diri. Saya tetap melayani. Saya pimpin kebaktian di gereja, pimpin retret, pimpin ini itu. Saya aktif pelayanan sampai kemudian saya membangun pikiran, Tuhan, Engkau usah jadi pendeta pun saya juga pergi pelayanan kok Tuhan. Sampai satu kali jam 10 mau khotbah. Lalu pagi-pagi saya pikir saya mau datang dulu menjadi jemaat dalam sebuah gereja. Saya hadir di dalam sebuah gereja di Megaria. Di situ ada sebuah gereja apa? GSJA ya. Saya lupa. Saya duduk di situ sebagai seorang jemaat, duduk dengerin khotbah disampaikan. Khotbahnya bilang begini,
Jangan lupa ya janjimu sama Tuhan. Hari itu langsung janji jadi hamba Tuhan nyundul di kepala. Ting. Saya tutup, tekan. Tapi sepanjang hari itu, dalam sepanjang pelayanan, di siang hari itu, janji itu, ting, saya tekan. Ting, saya tekan. Hari itu gelisah. Sore hari, untuk menenteramkan hati, saya pergi ke gereja yang lain. Mau mencari firman Tuhan buat mengkonter firman Tuhan tadi pagi. Kurang ajar ya? Mengkonter firman Tuhan tadi pagi. Saya pergi karena ini adalah pengalaman saya sebut nama gerejanya. GKI di Panglima Polim, Jakarta. Yang khotbah seorang pendeta wanita. Saya duduk di sana berharap dengar firman Tuhan, mengkonter tadi pagi. Sekarang sepanjang hari itu saya gelisah. Tahu khotbahnya apa? Jangan lupa ya, nasarmu, mati aku. Hari itu saya seperti di jab kiri kanan. Mateng aku, mati. Kita mau lari kemana? Tuhan mengingat setiap kata-kata yang pernah kita ucapkan dan dia kejar. Dia ingatkan. Tuhan mengingatkan momen saya tutup, tunduk, rapat. Dia bongkar, dia buka. Saya pakai argumentasi, saya sudah pelayanan loh Tuhan. Saya pelayanan kok, saya masuk gereja, saya khotbah juga kok di kebaktian minggu dan gereja-gereja yang lain. Enggak. Yang saya dengar janjimu adalah kamu jadi hamba Tuhan. Saya ngomong begini, ini contoh saya ya, tentang saya pernah janji jadi hamba Tuhan. Enggak tentu semua janji itu jadi hamba Tuhan, enggak tahu janji apapun yang saudara pernah katakan kepada Tuhan, jangan pernah lupakan. Nah mulai hari itu saya terganggu sekali dan cukup terganggu sampai akhirnya kemudian saya ditolong oleh seorang teman, lalu kemudian saya bisa mengerti kenapa 7 tahun saya tidak jadi masuk dalam sekolah teologi karena saya belum mengerti beban pelayanan saya. Dan teman ini menolong saya untuk mendefinisikan beban pelayanan saya itu apa. Agustus tahun 1990. Dalam salah satu tanggal itu jam 1:30 pagi saya berlutut di kamar. Di samping daripada ranjang. Saya berkata kepada Tuhan, tahun ini saya masuk sekolah teologi. Saya tidak mau lari lagi, saya tidak mau berargumen lagi, saya capek, saya mau taat. Setelah 7 tahun, Tuhan kejar janji yang pernah saya katakan kepada dia. Saudara-saudara, apapun janji itu sekali lagi, gak harus janji jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan mendengarkan janji itu dan dia mengingatnya. Dan dia ingin kita juga mengingat setiap janji dia. Itulah yang Abraham lakukan. Abraham dikatakan di sini sebagai orang yang tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah menjadi sangat lemah, usianya sudah menjadi sangat tua, rahim Sarah sudah mulai tertutup. Mukjizat itu tidak terjadi karena kemudian tiba-tiba Sarah kemudian menjadi wajahnya yang sudah demikian tua itu kemudian menjadi anti-aging. Lalu kemudian mulai berkilau-kilau lagi. Ya. Bukan wajah Sarah itu tidak di make up. Bahkan bukan kita berpikir bahwa wajah Sarah kemudian bukan di make up tapi di makeover. Enggak, dia tetap Sarah seperti demikian. Mukjizat itu adalah intervensi supranatural di dalam dunia natural. Itu mukjizat. Termasuk Tuhan mengintervensi pikiran kita. Yang mungkin kita sudah simpan sekian waktu lamanya, kita tutup rapat-rapat, kita simpan dan kita takut untuk mengeluarkannya. Intervensi Tuhan untuk membongkarnya. Dan dia mengingatkan kita akan janji Tuhan. Saudara, apa yang dapat kita pikirkan berkaitan dengan pergumulan iman daripada Abraham ini? Pertama adalah, tolong jangan campur adukan kehendak Allah dengan kehendak diri. Jangan dicampur adukan. Tuhan ingin supaya kita melihat perbedaannya. Kehendak Allah adalah Abraham punya keturunan. Kehendak Abraham adalah Tuhan secepatnya.
Tapi Tuhan tunda sedemikian rupa. Tunda, begitu panjang. Tunda. Bahkan seorang Abraham pun juga mempunyai sifat ketidakpercayaan di dalam diri mereka. Mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika kita mencoba untuk mencampur adukan kehendak Allah dengan kehendak diri, maka kita akan menemukan kesusahan. Kita akan langsung berinisiatif untuk menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kita bisa paling gampang untuk salahin Tuhan. Saya tanya-tanya ya, saya bertanya, kenapa ya kita paling gampang bisa salahin Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita salahin Tuhan, Tuhan gak langsung marah, bukan? Kalau kita menyalahin orang di depan kita yang bisa kita lihat, wah urusan panjang itu. Tapi kalau nyalahin Tuhan, enak. Kita salahin Tuhan, enak sekali. Tapi ingat baik-baik, Dia mendengar setiap kalimat kita. Dan Dia mengingat dan Dia mencatatnya. Jangan campur adukan kehendak Allah dengan kehendak diri. Bedakan, lihat. Lalu bagaimana kemudian? Sesuaikan kehendak diri dengan kehendak daripada Dia. Bagaimana caranya? Tuhan, mungkin satu kali kita akan berkata, saya tidak akan berupaya lagi untuk mendesak Engkau. Terserah Tuhan sajalah. Saya tidak akan berusaha mengintimidasi Tuhan lagi. Terserah Tuhan sajalah. Waktu saya dirawat karena kena cancer itu, saya 1 bulan berdoa. Tuhan, kenapa? Saudara pernah berdoa tanya kenapa sama Tuhan? Pernah? Enggak pernah? Pernah berdoa tanya kenapa sama Tuhan? Pernah? Pernah ya? Oke, sekarang saya tanya lagi. Kenapa doa tanya kenapa? Sama. Kenapa engkau berdoa tanya kenapa sama Tuhan? Gak berani ngomong kan? Tak bantu ya? Karena engkau rasa begini, Tuhan memang engkau mengatur segala sesuatu itu dengan baik dan sempurna. Tapi untuk saya, maafkan ya Tuhan, kurang sempurna. Untung aku ingat loh Tuhan. Karena itu saya tanya, kenapa Tuhan? Begitu kan? Ya apa ya? Kita doa tanya kenapa sama Tuhan. Kenapa tanya kenapa? Karena kita gak puas sama pemeliharaan Tuhan. Karena kita tanya kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Mau dengar jawabannya? Menakutkan loh. Kalau mau dengar jawabannya Tuhan pasti menakutkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, 1 bulan saya berdoa, kenapa Tuhan? 1 bulan itu saya doanya modelnya macam-macam. Jurusnya macam-macam. Ada yang reform Injili. Model doa reform Injili. Doa model reform. Doa model Injili. Doa model enggak reform. Doa model enggak Injili. Dan yang paling menjengkelkan waktu itu adalah dalam kondisi seperti demikian, istri saya itu datang, lihat saya lagi duduk di sofa, dia bilang begini, kamu ya, nunjuk loh. Nunjuk loh. Kamu ya, kalau kamu berdoa seperti itu, sampai sebelum kamu mengantukkan kepala kamu di lantai, jangan harap kamu dengar suara Tuhan. Habis itu, balik badan melengos, jalan. Gondok gak? Gondok saya. Terus mau ngomong sama dia, Bu Mercy, Pak Tommy cerita gondok loh, nggak apa-apa dia sudah tahu kok. Gondok loh saya. Tapi perkataan dia itu saya ingat terus, mengganggu saya terus. Lalu satu kali pagi-pagi seperti biasa jam 3 pagi biasa saya bangun, saya berdoa sampai jam 6. Lalu pagi itu ketika bangun, saya ingat saya harus doa. Dan doa saya pertama kali, pokok doa pertama saya hari itu adalah begini.
Tuhan, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Stok doa sudah habis. Terserah Tuhan deh. Nah, pada waktu ngomong terserah Tuhan, melintaslah satu ayat firman Tuhan di kepala saya. Yang saya sudah hafal pertama kali saya bertobat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau. Saya minta doanya apa? Sembuh. Tuhan bilang, no, pelihara aja. Mau? Take it or leave it. Hari itu saya menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ini yang saya tunggu selama 1 bulan. Saya menunggu suara Tuhan. Saudara mendengar suara Tuhan itu bukan seperti saudara dengar suara saya ya, kayak begini ya. Enggak. Mendengar suara Tuhan itu adalah engkau diingatkan akan firman yang pernah engkau dengar. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan dan aku lakukan. Itu engkau mendengar suara Tuhan. Dia mengingatkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan suara seperti saya, mari kita berandai-andai. Saudara malam-malam berdoa di dalam kamar. Bapa di sorga, ada suara. Ada suara. Ya. Mungkin saudara langsung buka mata. Lihat kiri kanan. Oh, perasaan saya. Lalu mulai doa lagi. Doanya sekarang pakai model SKSD. Sok kenal, sok deket. Selamat malam Bapak. Wah, itu doa sok SKSD. Jawabnya adalah selamat malam. Saya jamin kali yang kedua saudara akan lari keluar dari kamar dengan sambil berteriak, ada setan. Ya, hari itu Tuhan ingatkan janji firman Tuhan itu. Dan saya bilang terima kasih Tuhan, itu cukup. I'll take it. Dan pagi hari ketika matahari mulai timbul, saya buka pintu di sotoh daripada apartemen itu. Saya tersenyum, memandang matahari senyum dan bilang, makasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, nggak enak. Tapi ketika kita tunduk, Tuhan, terserah Tuhan. Maka damai sejahteranya menyertai. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar untuk tidak merasa berhak mendapatkan. Ingat, Abraham itu adalah seorang yang sangat terpandang. Dia memiliki segala sesuatu, dihormati, dan dia adalah penjamin kehidupan daripada banyak orang. Semua orang, mulutnya, perut mereka, itu ada tanggung jawab daripada dia. Dan Tuhan berkata kepadanya bahwa kamu akan mendapatkan. Dan saya percaya selama 24 tahun itu Abraham belajar untuk kamu tidak berhak untuk mendapatkan akan janji keturunan ini. Yang mesti kamu dapatkan adalah bagaimana caranya supaya kamu belajar untuk bergantung. Saya rasa selama 24 tahun itu Tuhan kikis habis keegoan daripada seorang Abraham. Supaya dia belajar untuk bergantung kepada Allah. Bukan Allah yang bergantung kepada dia. Berapa banyak orang Kristen merasa bahwa Allah sangat bergantung kepada dia. Kalau bukan saya mengerjakannya, kalau bukan saya yang membuka pintu, kalau bukan saya itu filsafatnya gepeng bukan? Kalau bukan saya, hidup kita di hadapan Tuhan itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Bahkan tarikan nafas pertama pagi hari kita pun kita nggak berhak mendapatkannya. Tapi entah kenapa masih diberikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari peristiwa Abraham di sini berjalan dalam imannya, kita melihat bagaimana dia belajar untuk melihat Allah itu begitu jauh berada di atasnya. Kehendaknya adalah kehendak yang harus diingat sepanjang umurnya, melampaui segala keterbatasan daripada jasmaninya. Maka hal pertama yang mesti dia kerjakan adalah taat dulu. Di dalam gerakan reform, kalau saya ceritakan sedikit kepada saudara, kalau dalam rapat-rapat dengan Pak Tong, itu Pak Tong selalu bilang begini, dengar dulu, pokoknya ikut dulu, taat sama orang tua ini. Ada orang-orang yang bilang, aduh, melayani dalam gerakan reform itu pontang-panting ya. Perubahan terlalu cepat. Pontang-panting.
Ini waktu masih rapat di kantor di Tanah Abang 3. Beliau bilang, kamu ya bilang rasa ikut saya susah. Kamu tahu nggak berapa susahnya saya ikut Tuhan? Malu hati loh. Allah itu ada jauh di atasnya. Bagaimana dia harus keluar dari Kasdim? Dia merasa aman, bisa memberikan kenyamanan daripada Sarai istrinya. Tuhan bilang, pergi keluar. Kemana Tuanku? Pokoknya keluar. Oke, pergi ke Haran. Di Haran sudah stay sekian lamanya, memberikan kenyamanan bagi istrinya. Tuhan bilang, keluar lagi. Keluar lagi. Semua istri kan pasti membutuhkan 3 hal. Keamanan, kenyamanan, dan kestabilan. Itu semua istri pasti butuh itu. Keamanan, kenyamanan, kestabilan. Amin. Dan hai setiap pria-pria, suami-suami, berikan ini kepada istrimu. Keamanan, kenyamanan, dan kestabilan. Coba saudara bayangkan, Abraham berkali-kali ngomong, Sarai, kita pergi lagi. Hah? Ini sudah nyaman loh tuh, Tuanku. Tuhanku bilang begitu. Itu gimana ya? Bijaksana apa yang Abraham punya ya sehingga Sarai, iya. Pergi. Ya, pergi lagi. Sudah stay tempat-tempat sudah mulai aman. Sudah mulai stabil lagi. Abraham bilang lagi, kita harus pergi lagi nih kayaknya. Hah? Pindah rumah tuh capek loh. Pergi lagi. Apa tadi 3? Wah, langsung diingat ya. Tapi biar seimbang saya harus bilang, hai wanita-wanita, ingatlah suamimu itu gak suka 3 hal. Gak suka diperintah, gak suka diajar, gak suka dinasehatin. Ayo para suami, amin. Gak suka apa? Diperintah, diajar, dinasehatin. Tapi hai suami, hai istri-istri, kamu harus perintah, nasehatin, ajarin mereka. Pak Tommy mau bikin perang terbuka? Enggak. Perempuan-perempuan tuh lihai dalam 3 hal ini. Dia bisa muter-muter, enggak tersesat. Laki-laki untuk satu problem, dia bisa tersesat. Muter-muter kemana tersesat. Kalau perempuan enggak, dia bisa muter-muter kemana, enggak tersesat. Heran loh. Heran. Satu kali saya mengisi sebuah pembinaan pasutri bersama dengan istri. Saya bilang kepada banyak orang bahwa istri-istri itu pendendam. Ada amin? Istri-istri pendendam. Semua cerita-cerita masa lalu bisa dikeluarkan seakan-akan baru terjadi kemarin. Ingat aja, kalau dengan mata uang rupiah itu bukan hanya rupiah, tapi ketip, kelip, sen. Ingat semuanya. Waktu selesai waktu jedah, dia duduk di samping saya, dia bilang, perempuan tuh gak pendendam. Oh ya? Dia bilang, saya bilang, oh ya? Iya, istri saya bilang, dia bukan pendendam. Apa dong? Ahli sejarah. Wah, dia ngerti tuh perang Bubat, gitu ya, Tunggul Ametung, ya, Ken Dedes. Oh, dia ngerti sekali tahun-tahunnya. Ngerti tuh perempuan tuh, ahli sejarah. Gitu. Ini sudah bisa bayangkan kira-kira Sarah itu kayak apa? Hah? Kita yang lalu udah begitu loh. Sebelumnya lagi sudah begitu loh. Sekarang mau lagi. Dan kita perlu belajar, suami-suami belajar dari Abraham. Kenapa Sarai bisa takluk dan berkata, as you wish, I'll follow after you. Tuanku, janjian jalan. Itu kalau bukan bijaksana Tuhan, tolong kasih tahu saya apa ya? Itu kalau bukan rasa takut akan Tuhan, tolong kasih tahu saya, apa ya? Saya mau ikut model kayak begitu. Yang ketiga. Keempat, jangan berusaha membantu Allah. Tadi saya sudah singgung.
Jangan berusaha membantu Allah, apalagi membantu Allah dengan cara mengabaikan janjinya. Saya mau kasih tahu, Tuhan marah sekali karena kamu menganggap janjinya kurang quality. Jangan pernah bermain-main dengan janji Allah. Jangan pernah bermain-main dengan janji kita juga. Itu yang keempat. Kelima, Abraham mesti belajar menaruh kemuliaan dia di balik kemuliaan daripada Allah. Kok ada kemuliaan dia? Jangan lupa, dia seorang pemimpin daripada sebuah puan yang cukup besar. Dan dia pasti juga sudah berbicara kepada seluruh orang yang mengikuti dia bahwa dia akan mempunyai anak. Dan semua orang menanti-nanti. Lalu waktu berganti, ternyata nggak muncul-muncul. Orang yang pertama kali dia katakan bahwa kami akan punya anak mungkin sudah mati. Ini yang saya tafsirkan sebagai bagaimana kita menyangkal diri dan pikul salib. Sebab ketika kita bicara mengenai hidup Kristen kita, bicara berkaitan dengan janji Allah, itu kita akan bisa melihatnya dengan begitu terang kalau kita berada dalam koridor pikul salib dan percaya kepada Allah di dalam Kristus. Dalam waktu dekat Abraham bisa membayangkan kira-kira kalau dia punya anak, maka kemudian anaknya akan mempunyai cucu. Dia akan punya cucu, dia akan mempunyai cicit, dan itu akan menjadi kegembiraan yang besar sekali, dan semua orang yang mengikuti akan memuja-muja dan memuliakan dia. Seperti Tuhan tutup semuanya sampai rahimnya ditutup. Dan janji Tuhan apa? Abraham bilang, dia yang dapat membangkitkan orang mati dan yang menghadirkan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bilang sama Abraham sama Sarai begitu. Ini ekspresi daripada Abraham. Aku percaya kepada dia yang membangkitkan orang mati. Apakah ini tentang Yesus? Bukan. Ini bukan tentang Yesus. Dia Abraham mengekspresikan imannya, mau berkata, saya sudah tua. Saya tidak punya gairah lagi. Sarai rahimnya sudah tertutup. Dan dia juga tidak punya birahi lagi. Itu adalah gambaran orang mati. Dia yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Membuat yang ada dari yang tidak ada. Apa itu? Ishak di perutnya Sarai. Nggak mungkin ada. Sekarang menjadi ada. Ini ekspresi iman daripada Abraham. Sampai untuk Sarai sendiri Tuhan bilang, jangan pikir ya, anak itu dari rahim Hagar. Anak itu harus dari rahim kamu Sarai. Apa yang bisa kita baca berkaitan dengan sikap Allah di sini? Allah fokus kepada janjinya. Bukan rahim saya siapa-siapa, tapi rahim kamu Sarai. Kamu lihat, nggak ada, nggak mungkin ada. Tapi aku bikin dia ada. Saudara dan saya, kita akan melewati perjalanan iman yang begini terus menerus. Seumur hidup kita akan menyesuaikan diri dengan pikiran daripada Allah, dengan janji Allah. Dan dia akan menusuk-nusuk kita. Jikalau kita menggeliat, merasa tidak betah, dia akan tusuk-tusuk kita. Membuat kita putus asa. Membuat kita ragu, membuat hidup kita mungkin kacau. Tapi jangan lupa Allah akan mengembalikan kita untuk mengingat janjinya. Semua ini dilakukan untuk orang yang ia kasihi, yang ia benarkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sebuah perjalanan iman panjang yang gak pernah selesai. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini belajar sebuah realita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjumpa dengan realita bahwa mungkin sekali kami akan menjadi orang yang tertatih-tatih karenanya. Menjadi orang yang letih dan mungkin berpikir untuk tidak mau melanjutkan perjalanan ini.
Tapi kami berjumpa dengan realita yang lain, yaitu Engkau tidak pernah mengizinkan kami berhenti, dan Engkau selalu saja ada di tempat di mana kami merasa putus asa. Mungkin Engkau akan memecut kami, menarik kami dengan begitu keras, sebab kami memberontak terhadap kehadiran Engkau. Tapi Engkau melakukannya semua itu dengan penuh kasih, mengatasi semua kebodohan kami. Tuhan, ampuni jikalau kami begitu lambat sekali mengasihi Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan sekali lagi sikap perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Tunjukkan Tuhan di mana bagian yang Engkau tidak berkenan. Ajar kami untuk mengubahnya dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Biarlah kami boleh melihat cahaya benderang daripada kasih Tuhan yang melingkupi dan terus berjalan di dalam hidup kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, dengarkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.